Adakah cara menjadi kaya tanpa harus bekerja keras? Tentu saja ada, asalkan kamu tahu cara mainnya. Dan video kali ini, saya akan bagikan pengalaman pribadi yang mengubah kehidupan orang dengan latar belakang anak penjoroti miskin, banyak hutang dan duit pas-pasan, hingga akhirnya meraih yang namanya financial freedom. Jadi, kalau kalian nggak mau tahu caranya, jangan nonton video ini sampai akhir, dan selamanya kalian akan tetap jadi miskin. Kalau kalian sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, tapi tetap sulit keluar dari zona kemiskinan, ya wajar aja sih. Karena kalau hanya dan bekerja keras bisa bikin cepat jadi kaya, bukankah tukang bangunan seharusnya yang paling cepat jadi miliarder? Saya tahu kamu mungkin sudah menjalani rutinitas yang mau tidak mau harus kamu lakukan. Bangun pagi, kerja keras, kerja 9 to 5, kadang lembur, pulang dengan rasa lelah, nongkrong, tidur, liburan, dan terus terjebak dalam rutinitas yang sama selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi kehidupanmu terasa sama sekali tidak ada perubahan yang berarti. Capeknya dapat, jadi kayaknya mah enggak. Gitu kan perasaan kalian? Kalian pasti ada yang mikir, ya memang harus gitu kan? Kalau saya mau sukses, ya harus bekerja keras. Waduh, pikiranmu itu salah besar. Itu jebakan. Kerja keras itu memang penting. Ya, penting. Tapi kerja keras doang gak akan pernah bisa bikin kamu jadi kaya. Bukan itu yang bikin orang berlatar belakang miskin seperti saya yang cuma seorang penjoroti akhirnya bisa meraih passive income. Bukan karena saya bekerja lebih keras, tapi karena saya ngerti cara orang kaya bermain, yaitu bagaimana menggunakan relasi, mengatur uang, dan memutar uang yang dimiliki. Saya akan buka cara tersebut di sini. Untuk itu, tetap jaga fokus kalian biar lebih paham dan tonton videonya sampai akhir. Jadi, ini saya mau berawal pada tahun 2018 yang lalu. Saya bertemu dengan seseorang namanya Vina. Saat itu kami kerja di perusahaan swasta tapi cukup ternama, di mana penghasilan kami lumayan lah untuk saat itu. Tapi tiap akhir bulan, dia ini selalu ngeluh, kok duit gue yang habis mulu ya? Dia ngeluh bukan karena gajinya sangat kecil, tapi karena dia nggak ngerti cara bikin uangnya biar bisa beranak pinak buat dia. Dan ini kesalahan fatal yang memang dilakukan oleh banyak orang, termasuk saya dulu dan pasti kami juga melakukannya. Riset menunjukkan 78% orang di Indonesia mengutamakan gaya hidup dibandingkan membeli dan membangun yang namanya aset. Dengan saya itu, tiap dapat bonus sedikit, pasti langsung beli barang baru. HP, laptop, jam tangan mahal, biar kelihatan keren untuk diposting di sosmed. Katanya, kan gue kerja keras, wajar dong ngasih hadiah buat diri sendiri. Wajar sih, tapi bodoh. Kenapa bodoh? Karena di masa depan, semua barang itu pasti nilainya turun. Dan kalau misal terjadi sesuatu dan mau dijual kembali, ya dapatnya rugi. Uang sudah habis buat kesalahan sesaat, tapi tidak bisa diputar kembali buat menambah penghasilan. Orang kaya gak pernah beli barang buat pamer biar kelihatan kaya. Mereka beli yang namanya aset agar bisa menghasilkan uang kembali buat mereka. Itu rahasia kaya yang pertama. Singkat cerita, suatu hari saya kasih ke Vina sebuah buku favorit saya. Buku legendaris Rich Dad Poor Dad. Memang dia kayaknya tipe orang yang malas banget buat baca. Jadi saya agak paksa sedikit. Tapi ternyata itu jadi tamparan keras yang dia butuhkan. Belum selesai baca bukunya, dia langsung diam, mukanya datar. Terus dia bilang, anjir, selama ini gue kira gue pintar soal duit. Ternyata gue cuma pintar ngabisin duit. Dan itulah titik momentumnya. Mungkin kalian juga sama kayak dia. Selama ini dia pikir yang penting punya barang berarti punya aset. Padahal itu cuma liabilitas. Aset adalah apapun yang bisa menghasilkan uang kembali ke kantongmu secara terus-menerus tanpa harus bekerja. Properti, emas, saham, bisnis itu aset. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang tanpa kamu sadari cuma bikin kamu jadi miskin pelan-pelan. HP, sepatu, baju, jam tangan, itu liabilitas. Dan kabar baiknya, aset itu nggak harus mahal ya. Yang penting tahu caranya terlebih dahulu. Bedanya si Vina dan kalian, dia ini nggak cuma sekedar berhenti di teori. Dia sangat berani ambil langkah nyata. Nggak lama setelah baca buku itu, dia hubungi saya. Lalu kami agak berbincang sedikit dan memutuskan untuk membeli aset tanah 300 meter persegi. Tentunya, kami butuh beberapa tahun untuk merealisasikan rencana ini. Saat itu kami rancang agar sistemnya nggak perlu dibayar cash, bisa pakai cicilan tanpa bunga. Saya menyebutnya strategi cerdas. Lokasi tanahnya bukan di pusat kota yang mahal, tapi kami lihat potensinya. Beberapa bulan kemudian tanah itu laku keras, dan hasilnya kami bisa dapat passive income 3,2 juta rupiah per bulan, tanpa harus capek-capek kerja keras lagi. Duitnya ngalir terus ke rekening, bahkan saat kami tidur. Ini rahasia orang kaya yang kedua. Mereka nggak jual tenaga, mereka membeli waktu. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Si Vina mikir, kalau bisa punya beberapa passive income, kenapa pos bensin satu? Akhirnya kami terpikir untuk bangun kos-kosan di rumah orang tua Vina yang dekat kampus. Sederhananya, saat itu kami mikir, gimana caranya biar bisa dapat penghasilan pasif dari beberapa sumber tiap bulannya, sebab orang kaya itu tentu punya lebih dari satu sumber penghasilan. Dapat penghasilan dari cicilan tanah, kami putar buat bangun kos-kosan. Lalu, dapat lagi uang dari sewa kos-kosan, double penghasilan.
Dan sebelum mendapatkan itu semua, selama jeda beberapa tahun sebelum membeli aset tersebut, yang kami lakukan adalah menyamakan pemikiran untuk menemukan cara dapat passive income tanpa bekerja keras sebelum kami berusia 30 tahun. Walaupun pada realitanya, kami baru bisa mencapai di usia lebih dari 30 tahun. Kuncinya, berani ubah layar dan menyesuaikan arah angin. Jangan pernah menunggu kaya dulu baru investasi. Jangan pernah menunggu waktu yang tepat yang tidak akan pernah datang. Karena rahasia orang kaya yang ketiga adalah waktu terbaik buat memulai itu kemarin. Waktu kedua terbaik, ya lakukan sekarang juga. Jadi gimana dengan kamu? Mau terus kerja sampai tua? Atau berani mulai bangun aset dari sekarang? Hal yang bisa kalian pelajari hari ini adalah orang dengan gaji pas-pasan bisa jadi kaya kalau dia tahu caranya. Sebaliknya, orang dengan gaji besar bisa tetap miskin kalau boros. Dan kami sudah membuktikannya. Untuk itu, sebagai langkah awal, berhentilah membeli barang buat pamer. Itu nggak ada gunanya. Lalu, rencanakan uang tersebut untuk beli aset masa depan. Kerja kerasmu itu bagus, tapi kerja keras yang paling terbaik perlu didampingi keberanian untuk mengubah arah angin demi hidup yang jauh lebih enak di masa depan. Itu rahasia orang kaya yang keempat. Kalau kamu nunggu waktu yang tepat, selamat, kamu lagi buang waktu. Teruslah bekerja, jadilah miskin selamanya. Jadi, apa langkah yang mau kamu ambil hari ini? Nonton video ini gak akan mengubah hidupmu, kecuali kamu berani bertindak. Dan kalau ngerasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share kepada teman-teman kamu yang masih sibuk pamer gaya hidup, tapi dompetnya kosong. Sampai ketemu di video selanjutnya, kamu pasti bisa. Semangat!